Budi Semoga. Saya di sini ingin membuat video pemahaman tentang keselamatan kesehatan kerja di gedung L. Oke, di sini saya sudah di ruang lab mesin 2 di gedung L. Hal pertama yang saya ingin analisis yaitu saya ingin menganalisis titik bahaya yang ada di ruang lab mesin 2. Yang pertama tuh ada di sini. Ini titik bahayanya. Dan di mesin binder dapat terus ikat kan. Selanjutnya ini saya akan menganalisis atau mengidentifikasi alat pengamanan bila terjadi kecelakaan kerja. Nah, di sini sudah ada apar ini sendiri kan gunanya buat memadamkan api ringan. Terus juga di ruangan ini sudah dilengkapi rambu-rambu K3 seperti misalnya ada dimana kita tuh wajib menggunakan pelindung mata, wajah, tangan, sepatu tertutup dan wear pads. Dan juga tidak ada larangan, dilarang makan dan minum, dilarang menggunakan senar, dilarang membawa tas, dilarang merokok dan wajib menjaga kebersihan tabur ruangan ini. Itu untuk di ruangan itu menurut saya jalur evakuasinya sangat mudah bila ada terjadi bencana alam atau kecelakaan lainnya, itu kita tinggal lari ke arah sana terus kumpul aman yang ada di sana ya. Nah, menurut saya untuk titik kumpulnya itu kurang aman ya, karena diisi oleh motor-motor untuk parkiran. Jadi jika saat ada bencana alam atau ada kecelakaan kerja atau ada kebakaran, titik kumpul itu sangat-sangat tidak aman karena dipenuhi oleh sepeda motor. Sekian analisis K3 di ruangan lab mesin 2 gedung L. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Skenaria. Di sini saya akan menjelaskan safety introduction dari ruangan ini. Bisa dilihat, ruangan ini banyak mesin-mesin dan kabel-kabel. Lihat di sini terdapat kotak P3K. Namun kita coba spill isinya. Dari isinya ini terlihat tidak rapi dan tidak lengkap. Ini sangat berbahaya jika nanti ada pekerja yang sedang bekerja kemudian terkena kecelakaan kerja. Kemudian lanjut ke sini. Di sini terlihat beberapa kabel yang berserakan. Ini menunjukkan ketidakrapian lingkungan kerja yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja. Oke. Kemudian di sini dapat dilihat sudah terdapat beberapa wet pack. Ini bagus untuk pekerja yang sedang bekerja nanti. Kemudian di sini terdapat apar. Kemudian kita analisis ya, karena apar ini terdapat benda di mesin di sampingnya. Penempatan apar di sini ini menunjukkan kesalahan ya. Nah, ketika nanti terjadi kebakaran, kemudian aparnya ditaruh di sini, ini akan kesulitan dalam mengambilnya.
Oke, di sini terlihat beberapa mesin yang jaraknya terlalu dekat, kemudian berantakan, dan terdapat benda-benda yang sudah tidak digunakan namun masih ditaruh di sini. Ini akan menjadi lingkungan kerja yang kotor. Kemudian di sini terlihat besi-besi yang tidak tahu digunakan atau tidak. Ini digunakan atau tidak tahu. Ini kayu yang sudah rapuh, sebaiknya diganti. Dan ini meja kerja yang isinya berantakan, terdapat helm, mesin, minyak yang terlalu berdekatan. Ini menunjukkan kesalahan dalam penempatan, kemudian kebersihan lingkungan kerja. Ini dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Mungkin itu saja safety introduction. Saya Galih Sinaria. Assalamualaikum. Halo, saya Nadia Utimara. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai safety introduction yang kedua. Yang pertama akan saya bahas adalah di sini sudah tersediakan. Jadi jika suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kebakaran, itu sudah ada aspal dan saya cek aparatnya insya Allah masih berguna dan aman untuk digunakan. Selanjutnya di sini ada alat yang bolong. Nah, ini akan berbahaya jika suatu saat terjadi ada benda jatuh atau hewan yang jatuh seperti tikus atau serangga yang jalan keluar, akan berbahaya. Nah, selanjutnya di sini ada atap yang berjamur dan kelihatan bolong sedikit. Ini berarti kan plafonnya lembab ya, sehingga berjamur dan dikhawatirkan akan lama-kelamaan akan jatuh, menimpa manusia yang membawanya juga akan sangat berbahaya. Jadi silakan untuk segera diperbaiki sebelum menjatuhkan manusia. Mungkin itu saja seperti introduction sama ini sampah kurang rapi, kurang enak aja dilihat, kurang baik. Untuk yang lainnya super aman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil analisis, ditemukan beberapa potensi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan dan juga kenyamanan pengguna ruangan. Misalnya, kursi dan meja yang tidak tertata rapi, serta kabel LCD berserakan di lantai dan menjuntai dari atas yang dapat menyebabkan risiko tersandung, terpleset, bahkan cedera kepala. Kondisi lantai yang kotor dan berdebu, serta ventilasi yang kurang optimal juga menjadi perhatian karena bisa menyebabkan gangguan pernafasan dan juga menurunkan kualitas udara yang berada dalam ruangan. Selain itu, terdapat adanya kursi yang rusak, papan tulis yang kotor, dan juga spidol yang tidak berfungsi, yang mengganggu efektivitas pembelajaran. Selain itu, plafon yang rusak dan dinding yang lembab menimbulkan risiko lebih besar, seperti bahaya tertimpa dan juga pertumbuhan jamur. Berdasarkan penilaian risiko, 3 masalah dikategorikan sebagai risiko tinggi, yang meliputi kabel menjuntai dari atas, kabel berserakan di lantai, dan juga plafon rusak. Sisanya berada pada tingkat risiko sedang hingga rendah. Untuk itu, disarankan pengendalian risiko melalui perbaikan fisik, penataan ulang fasilitas, dan juga inspeksi rutin. Semua langkah ini merujuk pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 dan juga PP Nomor 50 Tahun 2012. Demikian analisis ketiga yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, sehat, dan juga produktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, perkenalkan nama saya Nur Adi Purnomo dari kelompok 5. Di dalam video ini saya akan jelaskan mengenai safety introduction di ruang kelas L22 dan teman-teman di sini juga bisa melihat sendiri ya untuk kondisi ruang kelasnya itu seperti apa. Dan yang pertama itu ada kursi-kursi yang tidak rapi setelah digunakan. Jadi yang seharusnya itu kursi yang digunakan itu dirapiin kembali setelah digunakan itu. Kalau misalnya ada nih, coba bisa dilihat, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada apa ya, kayak berbagai alat yang sangat tidak rapi dan ini sangat mengganggu estetika. Nah, seharusnya itu bisa diletakkan kembali pada tempatnya, atau misal tidak ada tempatnya. Ini saran saya untuk pengelola gedung L yang tolong kan, saran ini Pak, saran biar apa ya, kayak ada tempat-tempat buat wadah alat seperti ini Pak. Jadi karena di sini tidak ada mungkin ya, letakkan di sembarang tempat, jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada, nah ini dia yang sangat berbahaya, ada saklar yang mau copot. Ini sangat berbahaya sekali dan tidak diperbaiki. Ya seharusnya ini apa ya, untuk bahayanya sendiri bisa menyebabkan korsleting, dan juga untuk para pengguna itu bisa mengakibatkan strum, jadi seperti itu. Jadi resikonya itu sangat tinggi. Jadi seharusnya ini diperbaikin. Sama ini ada terminal ya, lucu ya, lucu sekali nih, terminal diletakkan di atas bangku yang seharusnya itu kursi ini buat tempat duduk, tapi buat tempat terminal ini. Dan ini yang seharusnya itu mungkin ya lagi pada pengelola Bapak di gedung L ini, mohonlah diberi tempat-tempat untuk terminal seperti ini. Dan lalu yang selanjutnya ada kursi yang sudah rusak. Ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri, ada 2 buah kursi di sini, 2 buah kursi yang sudah rusak. Dan ini seharusnya diperbaiki lah. Kalau misalnya tidak bisa diperbaiki ya bisa ditaruh di tempat lain, karena ya dapat mengganggu kondisivitas juga di dalam kelasnya sendiri. Jadi seperti itu. Dan sebelum akhir video saya ingin mengatakan ya, berharap ya semoga untuk pengelola di gedung L ini saran dan prasarannya bisa diperbaiki, karena ini juga buat kenyamanan kami mahasiswa dalam belajar di sini ya, seperti itu. Terima kasih.